Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana, produksi informasi dengan NIM 04870641. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas satu saya pada mata kuliah administrasi jaringan. Ini sudah ada atau sudah tersedia ya untuk laporan praktikum. Di sini juga untuk link video praktik yang akan saya buat hari ini. Lalu untuk deskripsi tugasnya, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya, di kantor pusat, departemen penjualan ada 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, lalu server 5 perangkat. Di sini tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu kita masuk ke kantor cabang. Di sini total perangkatnya yaitu 20 perangkat. Dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia. Ini alamat IP-nya ya. Lalu untuk pengerjaannya atau tugasnya itu apa sih? Yang pertama di sini kita diminta untuk merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Lalu tentukan untuk setiap subnetnya. Yang mana ada subnet mas, alamat jaringan, tentang alamat IP, dan alamat broadcast. Lalu untuk poin kedua di sini adalah buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination, network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Ini juga sudah ada tabelnya. Di sini kita tuh mengisi yang kosong pada tabel tersebut disediakan, namun tetap saya tambahkan karena untuk soal tersebut masih kurang tabelnya. Sebelumnya di sini saya sudah mengerjakan tugasnya terlebih dahulu ya, agar mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang video. Untuk desain subnet yang pertama untuk 5 kode ini sudah saya kerjakan, mungkin akan saya ulang di sini saja agar lebih mempersingkat, karena nanti mungkin saya akan masuk ke IP calculator dan mengerjakan soal ini ya, tinggal copy paste aja. Baik, langsung saja kita untuk ke cara pengerjaan dari tugas ini ya. Kita masuk ke sini, kita cari dulu IP calculator subnetting. Sebenarnya aku udah ada buat nih ya. Untuk alamatnya di sini sudah tersedia, tinggal kita copy aja deh, copy, terus ini kita hapus ya, kita masukin. Kalau misal ada yang kayak gini tinggal dihapusin aja deh. Lalu di sini untuk netmasknya yaitu 26. Kenapa 26? Karena prefix yang paling mendekati dari kebutuhan host kita di sini yaitu 26. Makin tinggi prefixnya maka maksudku makin tinggi usable hostnya, maka akan lebih sedikit prefixnya. Jadi kita bakal 26. Gimana sih cara nentuin dari netmasknya ini? 26 tuh. Kenapa harus 26? Gitu kan? Karena untuk menentukan prefix ya, di sini kita harus cari dulu nih prefix yang mampu menampung dari minimal 50 host atau 50 perangkat yang kita punya. 26 ini cara hitungnya itu 2 pangkat n dikurang 2, yang mana jika n itu sama dengan 6 maka 2 pangkat 6, maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka dapatlah hasilnya 64. Nah 64 ini dikurang lagi menjadi 2, jadi kalau dikurang lagi dengan 2 maka akan menjadi 62. 62 tentunya sangat cukup ya untuk menampung 50, maka itu ada lebihannya 12 perangkat ya, atau 12 host. Seperti itu untuk penghitungannya. Oke, jika seperti ini maka untuk subnet masknya di sini adalah 192. Kenapa seperti itu? Karena memang setiap bit memiliki bobotnya sendiri, bukan saya terserah gitu bun, tapi emang udah ada ketentuannya seperti ini. Kita kalkulator. Nah, di sini kan subnet masknya itu 26. Kita bisa tulis, kita bisa ketik di sini. Mana? Lalu untuk cara hitungnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, 2 pangkat 6. Jadi aku berisik, biarkan saya cepatin aja. Lalu untuk alamat jaringannya, di sini alamat jaringan ya, copy. Kenapa? Karena memang sudah tersedia dari alamat IP yang tersedia. Lalu alamat broadcast, jadi kita punya alamat broadcastnya, kita copy aja, kita copy. Apa ya, agak berubah. Lalu tentang alamat IP ini, tentang alamat IP-nya. Oke, sekarang kita lanjutin yang departemen pemasarannya. Di sini 30 perangkat. Nah, kita masukkan di sini untuk alamatnya, kita ambil dari alamat broadcast sebelumnya, karena di sini 63. Ini kan 63 saya masukin tadi, saya sudah copy paste. Untuk mencari alamat tersebut maka kita akan tambahkan 1, berarti 64 ya, 64.
Kalau untuk netmas di sini atau prefix di sini kita tidak pakai 26 karena 62 alamat tuh sangat cukup ya untuk menampung dari 30 perangkat. Otomatis ini akan tetap sama karena kita menggunakan prefix yang sama. Tuh, oke, kita kalkulator. Nah, di sini kita jumpalah untuk estimasi tetap sama. Kita copy paste aja kali. Kita main cepat aja. Oke. Terus sama jaringan alamat, jaringannya di sini ya. Lalu untuk alamat S, kita juga. Kalau tagnya lanjut kan, karena sudah berteman teknologi informatik masih atau IT, tapi ini di tabelnya untuk ketika ini di sini kan kantor cabang, berarti kita akan masuk ke kantor cabangnya 20 perangkat. Kita urutin aja kali ya, 50, 30, 20. Nah, kita lihat ini lokasinya berapa, tinggal kita press berapa tuh, 27, berarti 28 ya. 28. Kenapa kita harus pakai apa di sini? Masih pakai 27 kan? Karena kalau kita pakai 28, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 16, sekarang 2 14. Sedangkan sini kita 20 pangkat nggak cukup, jadi kita pakai 27. 27 ya, karena 27 itu prefixnya 30. Berarti 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32 karena yang bisa dipakai. Ya hanya 30, berarti 27 yang paling oke ya. Lalu ininya diganti 2224 kan tadi sebelumnya 192 ya. Oke, kita kalkulator. Untuk jaringannya kita copy paste aja. 11 kita copy paste aja. Di sini 27 karena 2 pangkat 5 2 pangkat 5 30 20. Oke, lanjut lagi ke untuk broadcast. Ini di kantor cabang, lalu kita akan lanjut ke Departemen Teknologi Informasi. Masuk ya untuk alamatnya. Dan di sini itu 109 berarti 160. 160. Kita masuk ke 27 tetap sama karena kalau 14 cukup sempit. Seperti ini. Ya. Oke, bismillah. Pastiin sama nggak sih kira-kira ya sama tabel yang aku buat? Pastinya harus sama sih. 63 broadcastnya pertama 63 27 191 191 191. Oke, sama sih untuk broadcastnya. Terus sekarang kita lanjut ya untuk ke server. Di server ini mau perangkat berarti kita ambil alamatnya dulu ya. Kalau broadcastnya terus 101 berarti di sini 192 ya. Di sini 28 karena 14 udah cukup banget buat 50 perangkat. 40. Oke, kita kalkulator. Karena 2 pangkat 4 kurang 2 40 14 tambah 1 5. Oke, ini 10 ya, kita edit. Oke, ceritanya untuk pesan subnetingnya ini udah dipastikan sama ya, sama yang di kolom ini. Untuk alamat jaringan 07 07 193 206 oke, ini dipastikan sama. Oh iya, by the way, ini kan ada gateway. Gateway ini apa sih? Nah, gateway ini semacam
pintu keluar jaringan, yaitu alamat IP router yang menghubungkan subnet ke jaringan lain yang biasanya menggunakan usable IP. Usable IP. Aduh. Ini usable IP. Gateway, seperti gateway, yaitu pintu keluar jaringan. Sedikit ya. Lanjutlah kita ke WAN. WAN itu jaringan area luas. Jaringan yang menghubungkan beberapa lokasi yang berjauhan seperti kantor pusat, kantor cabang. Nih, dari kantor pusat menuju kantor cabang seperti itu. Lalu untuk kebutuhan pada kantor, pada WAN, di sini langsung aja masuk ke alamatnya. Kita pakai yang broadcast address, berarti buat sambungannya ya. Kan 207, berarti 208. Nah, kira-kira ini buat kebutuhan hostnya kemungkinan 2 atau point client, tapi kita sebut aja 2. Lalu untuk bisa masuk ada 2 30 ya, 30. Berarti untuk 252 doang ya, 252 doang. Oke, kita coba ya. Benar, berarti yang benar ini hostnetnya 2. Ini kemudian hostnya ada 2. Tinggal kita masukin aja, tinggal kita salin seperti tadi. Seperti itu. Ini yang WHO ya, tapi kalau mau yang branch-nya, aku bakalan yang aja kali ya. Sebenarnya sama aja sih namanya, cuma yaudah. Oke, yang ini di atas HO, yang di bawah itu buat branch-nya, buat kantor cabang, buat si kantor pusat. Aku tinggal aja ya. Oke, kita lanjut ke cadangan masa depan atau IP yang dibutuhkan untuk menjadikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan itu. Berarti di sini sisa alamatnya, sisa alamat. Nah, lalu lanjut untuk ke subnet mas, karena kita belum tahu nih dari sisa alamat cadangan masa depan tersebut tadi, karena kita belum hitung keseluruhannya. Jadi di sini kita belum tidak tahu terlebih dahulu. Nah, sekarang harusnya kita lanjut ke broadcast address tadi nih. Ini kan 208. Ini 211, berarti 212. 212. 2 berarti di sini. Sampai disable-nya. Di sini kita coba menemukan karena memang belum. Terapin deh. Lalu untuk broadcast address-nya belum tahu juga. Lalu mungkin untuk sisa alamatnya ini 44 kali ya. Ini 44. Ini 44 alamat. Kayaknya ya. Sisa untuk subnet. Nah, kemungkinan seperti ini untuk table subnetting. Nah, sekarang kita lanjut ke table routing. Jadi table routing secara sederhana untuk router di kantor pusat atau kantor cabang lalu harus menunjukkan bagaimana router akan meluruskan lalu lintas atau subnet tercantumkan destination, network, subnet mask, default interface yang digunakan. Oke, di sini untuk table yang pertama di table routing status di destination network itu ada nih. Aku langsung aja di copy paste ya guys, biar mempersingkat waktu ibu. Oh, sebenarnya nah ini untuk kayak di sini HO dan HO. Ini keterangannya dari penjualan lalu di bagian HO atau kantor pusatnya. Oke, untuk destination network pada tabel kedua di sini itu IP route. Oke, ini sebentar kak. Oke, nah ya di sini. Oke, berarti ini keterangannya dari penjualan
perjuangan. Oke, bukan terpusat ya berarti nih. Kita pakai berapa? Oke, lanjut. Tuh pilotnya di sini. Oke, lanjut yang tuh kayak pilotnya di sini. Oke. Aduh, empat. Ya. Ini apa namanya IT nya dia? Mana IT? Nah ini. Ada 7. Oke, kita ke bagian ya. Delapan. Ini berarti server. Tiga server. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Untuk kita masuk ke asumsi sedikit. Sebenarnya router memiliki interface WAN, WHO, dan IP. Lalu pada router branch atau antar cabang ya, antar cabang memiliki interface WAN ke branch dengan IP. Nih, lalu semua subnet di WHO atau Sales Marketing IT Service. Kayaknya soal yang saya masih tahu. Oke, aku kayaknya buat ini soal. Tapi aku buat di sini untuk soal ini si penjual, terus marketing itu penjual kan? Pembeli kali ini. Salah nih. Ini pembeli ya. Pembeli atau marketing ya? Pembeli atau marketing. Ini pembeli atau marketing IT dan server ya, server. Terhubung langsung ke switch atau core internal router HO. Router HO atau terpusat di sini dapat menjangkau semua subnet internal tersebut anggap sebagai connect networks. Lalu router HO terkoneksi langsung ke sebutkan sendiri salah satu menjual ketika itu pembeli. Banyak buat yang sesuai dari soal, tapi aku lupa ganti untuk ininya karena udah otomatis ngikutin ini. Oke, sekian, terima kasih. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi agar kedepannya lebih baik lagi. Itu hasil pengerjaan tugas satu saya pada mata kuliah administrasi jaringan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.